Kita semua kan bagian dari banyak banget kelompok. Ada keluarga, teman, rekan kerja. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sekumpulan orang itu jadi sebuah kelompok sosial beneran menurut para ahli? Nah, hari ini kita bakal bongkar konsep dasar sosiologi ini. Oke, biar gampang, kita akan bedah ini lewat 5 langkah. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih manusia itu suka ngumpul? Terus, kita intip pemikiran dua sosiolog hebat, Merton dan Horton, yang punya definisi beda-beda. Habis itu, kita gabungin deh pandangan mereka buat dapat resep komplitnya. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic. Kenapa sih manusia itu nggak hidup sendiri-sendiri aja? Nah, di bagian pertama ini kita bakal gali akarnya, yaitu kebutuhan mendasar kita sebagai manusia untuk nyambung sama orang lain. Coba deh, kita mulai dari sesuatu yang personal banget. Pernah nggak sih kamu ngerasa jadi bagian dari sesuatu, rasa klik gitu, pas lagi kumpul sama keluarga, atau sama geng teman-teman kamu, atau di tim olahraga? Nah, perasaan itulah inti dari semua yang mau kita bahas hari ini. Oke, perasaan klik itu emang penting. Tapi, gimana para sosiolog ngelihatnya dari sisi teknis? Nah, kita lihat dulu nih cetak biru pertama dari Robert Merton. Dia coba bedah kriteria sebuah kelompok dengan cara yang logis banget. Buat Merton, kuncinya tuh satu, pola yang mapan. Coba bayangin bedanya orang yang lagi antri di halte bus, ya mereka interaksi sesaat dan acak kan, sama sebuah tim kerja yang selalu rapat tiap Senin pagi. Tim kerja ini punya pola, punya tujuan, punya struktur. Nah, itulah yang dimaksud Merton dengan keteraturan. Tapi, Merton nggak berhenti di situ aja. Dia ngasih 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jelas, harus ada pola interaksi yang rutin. Kedua, orang-orang di dalamnya harus sadar dan bilang, iya, saya bagian dari kelompok ini. Dan yang ketiga, ini nih yang unik. Dunia luar juga harus mengakui mereka sebagai satu kelompok. Jadi, sebuah klub buku baru jadi kelompok sejati waktu anggotanya merasa begitu. Dan orang lain juga ngelihat mereka sebagai, oh, itu geng klub buku. Fondasi dari Merton tadi udah kuat banget ya. Ada pola interaksi dan pengakuan. Tapi, apa itu aja cukup? Sosiolog lain, Paul B. Horton, ngerasa ada satu elemen krusial yang hilang, yaitu dimensi kesadaran dari dalam. Maksudnya gimana tuh? Yuk kita lihat. Horton tuh kayak ngelihat definisinya Merton terus bilang, interaksi emang penting, tapi ada yang lebih dalam lagi. Dia nambahin elemen psikologis, kesadaran bersama. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kamu lakuin bareng-bareng, tapi juga soal apa yang kamu rasain bareng-bareng. Perasaan nyambung dan ngerasa senasib. Horton mecah ini jadi 3 poin. Ada kesadaran sebagai anggota dan ada interaksi. Miriplah sama Merton. Tapi ini dia tambahannya, yang paling penting. Harus ada faktor pengikat, semacam lem perekatnya gitu. Bisa jadi itu tujuan bareng, kayak pengen menang kejuaraan, atau ideologi yang sama, kayak di sebuah gerakan sosial. Jadi kita punya 2 sudut pandang nih. Merton yang lihat dari luar, fokus ke pola, dan Horton yang lihat dari dalam, fokus ke kesadaran. Dua-duanya kedengeran bener kan? Di bagian ini, kita bakal jadi detektif dan nemuin benang merah yang nyatuin 2 teori hebat ini. Jadi kalau kita jajarin gini, Merton lebih ngelihat dari kacamata orang luar, fokus ke pola interaksi yang kelihatan. Sementara Horton, dia ngintipnya dari dalam, fokus ke kesadaran bersama yang dirasain para anggota. Dua-duanya bener kok, mereka cuma menyorot sisi yang beda dari fenomena yang sama. Dan disinilah semuanya ketemu. Walaupun Merton fokus ke perilaku, dan Horton kepikiran, mereka berdua itu sebenarnya berdiri di atas satu fondasi yang sama persis. Satu elemen yang mutlak harus ada, nggak bisa ditawar, yaitu interaksi. Tanpa interaksi ya nggak ada apa-apa. Cuma sekumpulan orang yang kebetulan lagi di tempat yang sama. Interaksi sosial, inilah mesin penggeraknya. Ini bukan cuma sekedar ngobrol ya, tapi semua hubungan timbal balik yang dinamis. Waktu kamu debat sama teman, waktu seorang pemimpin nyemangatin timnya, atau bahkan pas 2 tim olahraga lagi bersaing. Interaksi inilah yang ngubah kumpulan statis jadi organisme sosial yang hidup. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Yuk kita rangkum semua wawasan ini jadi sesuatu yang gampang banget diingat. Bagian 5, kesimpulan akhir, atau yang saya sebut resep untuk sebuah kelompok sosial. Nah, ini dia resep lengkapnya. Gabungan dari Merton dan Horton. 3 bahan wajib. Pertama, kesadaran. Rasa kita itu ada, bukan cuma saya. Kedua, relasi. Ada hubungan timbal balik, tindakan saya ngaruh ke kamu, dan sebaliknya. Dan ketiga, interaksi. Hubungan itu diwujudkan dalam tindakan nyata, entah komunikasi atau kerjasama. Tanpa salah satu dari 3 ini, resepnya gagal. Sebagai penutup analisis kita hari ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin hidup kamu. Dari semua kelompok di mana kamu jadi bagiannya, entah itu keluarga, teman dekat, rekan kerja, atau komunitas,
kelompok yang mana sih yang paling dalam ngebentuk siapa kamu hari ini? Jawabannya bisa jadi ngungkapin banyak hal tentang diri kamu.